dari kelompok 2. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai kemonotonan fungsi trigonometri. Hai, perkenalkan nama saya Lezahra Nabila Jamal, nomor urut 04. Perkenalkan saya Amelia, nomor urut 5. Bye! Hai, perkenalkan nama saya Dina Angkara, nomor urut 13. Dan saya Gloria Christina Talibonia, nomor urut 16. Hai, perkenalkan nama saya Nia Ramadhani, nomor urut 26. Perkenalkan nama saya Nur Fadila Andris, nomor urut 28. Halo, perkenalkan nama saya Sabria Sawarahima, nomor urut 31. Perkenalkan nama saya Zaidan Nurali Fasak, nomor urut 30. Selamat menyaksikan. Dadah. Suatu fungsi dapat mengalami monoton naik atau monoton turun pada interval tertentu. Kemonotonan suatu fungsi pada interval tertentu dapat diketahui berdasarkan turunannya. Suatu fungsi monoton naik jika turunan fungsi pada interval tersebut lebih dari 0 dan begitu pula sebaliknya. Pembahasan yang kedua yaitu teorema. Yang pertama, suatu fungsi dikatakan monoton naik pada interval 1 jika f aksen x besar dari 0 untuk semua x pada interval 1. Yang kedua yaitu suatu fungsi dikatakan monoton turun pada interval 1 jika f aksen x kecil dari 0 untuk semua x pada interval 1. Contoh soal yaitu grafik fungsi fx sama dengan sin 2x dikurang 2 pada interval 0 derajat hingga 180 derajat naik pada selang. Langsung saja kita ke pembahasan. Pertama, kita cari turunan sin 2x kurang 2 yaitu 2 cos 2x. Nah, selanjutnya kita akan menentukan pembuat 0 fungsi f aksen x. F aksen x sama dengan 0, cos 2x sama dengan 0, di mana ini didapat dari hasil bagi kedua ruas yang dibagi dengan angka 2. Setelah itu, cos 2x sama dengan cos 90 derajat. Setelah itu kita akan mensubstitusikan ke dalam rumus x sama dengan alfa ditambah k dikali 360 derajat. Jadinya 2x sama dengan 90 ditambah k dikali 360 derajat. Nah, pertama-tama kita akan mengujinya dengan angka 0 terlebih dahulu. Langsung saja kita masukkan 2x sama dengan 90 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. 2x sama dengan 90 derajat, x sama dengan 45 derajat, di mana nilai ini memenuhi interval yang ada. Selanjutnya kita akan menguji lagi dengan menggunakan k sama dengan 1. Kita masukkan 2x sama dengan 90 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. 2x sama dengan 450 derajat, x sama dengan 225 derajat, di mana nilai ini tidak memenuhi interval yang ada. Nah, selanjutnya kita akan mencoba lagi menggunakan rumus yang satu, yaitu x sama dengan min alfa ditambah k dikali 360 derajat, di mana 2x sama dengan min 90 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Nah, kita akan mengujinya lagi menggunakan k sama dengan 0. Langsung saja 2x sama dengan min 90 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. 2x sama dengan min 90, x sama dengan min 45 derajat, di mana hasil ini tidak memenuhi interval yang ada. Kita uji lagi menggunakan angka 1, di mana k-nya sama dengan 1, jadinya 2x sama dengan min 90 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. 2x sama dengan 270 derajat, x sama dengan 135 derajat. Nah, nilai ini memenuhi interval yang ada. Nah, langkah selanjutnya uji nilai fungsi f aksen x pada garis bilangan dan beri tanda. Dari hasil menentukan pembuat 0, fungsi f aksen x mendapatkan dua titik yang memenuhi, yaitu 45 derajat dan 135 derajat, dengan interval 0 derajat sampai dengan 180 derajat.
Di antara 0 derajat dengan 45 derajat, kita akan menguji sudut 30 derajat. Kita substitusikan nilai X 30 derajat ke dalam F aksen X. Jadi, F aksen 30 derajat sama dengan positif 1/2. Karena cos 30 derajat sama dengan 1/2, sedangkan F aksen X sama dengan positif cos X, jadi positif 1/2. Dan di antara 45 derajat dan 135 derajat, sama seperti langkah sebelumnya, kita substitusikan nilai X 90 derajat ke dalam F aksen X, yang mana F aksen X sama dengan 2 cos 2X. Jadi, kita ganti nilai X-nya jadi 90 derajat. Jadi, 2 dikali 90 derajat sama dengan 180 derajat. Cos 180 derajat sama dengan negatif 1. Dikali 2 sama dengan negatif 2. Kemudian di antara 135 derajat dengan 180 derajat, kita mengambil sudut 150 derajat untuk disubstitusikan ke dalam F aksen X. Jadi, F aksen X, kita ganti X-nya menjadi 150 derajat. Jadi, 2 dikali 150 sama dengan 300 derajat. Nilai 300 derajat itu sama dengan 1/2. Kemudian 1/2 dikali 2 sama dengan 1. Adapun kesimpulannya, syarat Fx naik adalah F aksen X lebih besar dari 0, sehingga berdasarkan gambar Fx naik pada interval X lebih besar dari 0 derajat, lebih kecil dari 45 derajat, atau X lebih besar dari 135 derajat, lebih kecil dari 180 derajat. Adapun soal kedua, yaitu tentukan interval fungsi naik dan turun dari fungsi trigonometri Fx sama dengan cos X pada interval 0 derajat, 360 derajat. Nah, langkah awal yang akan kita lakukan yaitu menentukan turunan pertama dari fungsi Fx. Fungsi Fx sama dengan cos X. Turunan dari cos X sama dengan negatif sin X. Jadi, F aksen X sama dengan negatif sin X. Langkah kedua, yaitu kita akan menentukan pembuat 0 dari fungsi F aksen X. F aksen X sama dengan 0. F aksen X kita ganti dengan negatif sin X. Jadi, negatif sin X sama dengan 0. Sin X sama dengan 0, yang mana negatif sin X kita kali dengan negatif, jadi sin X sama dengan 0. Jadi sin yang nilainya 0 yaitu 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Selanjutnya, uji nilai fungsi F aksen X pada garis bilangan dan beri tanda. Pada interval 0 derajat sampai 180 derajat, kita uji sudut 30 derajat pada turunan pertama Fx, dan hasilnya adalah negatif 1/2. Maka, F aksen X kurang dari 0. Pada interval 180 derajat sampai 360 derajat, kita uji sudut 270 derajat pada turunan pertama Fx, dan hasilnya adalah 1. Maka, F aksen X lebih dari 0. Jadi, dapat disimpulkan syarat fungsi naik adalah F aksen X lebih dari 0, sehingga didapatkan Fx naik pada interval 180 derajat kurang dari X kurang dari 360 derajat. Dan syarat fungsi turun adalah F aksen X kurang dari 0, sehingga didapatkan Fx turun pada interval 0 derajat kurang dari X kurang dari 180 derajat. Kesimpulan, kemonotonan suatu fungsi pada interval tertentu dapat diketahui berdasarkan turunannya. Suatu fungsi dikatakan monoton naik pada interval 1 jika f aksen x lebih besar dari 0 untuk semua x pada interval 1. Suatu fungsi dikatakan monoton turun pada interval 1 jika f aksen x lebih kecil dari 0 untuk semua x pada interval 1.